Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sesungguhnya ketidaknyamanan di hati hanya dua saja pangkal sumbernya. Yang pertama sedih, yang kedua takut. Dari sedih dan takut ini bercabang dan beranting dia menjadi stres, depresi, kecewa, merana, dan sejenisnya. Sedih dan takut. Biasanya sedih kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi yang membuat hati dan pikiran tidak enak, tidak nyaman. Motor hilang sudah beberapa bulan yang lalu. Sedih jika terus-menerus terpikir dan dipikirkan. Punya uang hilang, sedih rasanya. Dikumpul sekian lama, berkurang dan berkurang. Diingat, maka timbul sebuah kesedihan. Rumah baru selesai renovasi, bukan karena salah kita, terbakar dikarenakan ada sebelah kiri atau kanan, depan, belakang yang terbakar lebih awal. Sedih kita memikirkannya karena larut dalam sebuah kesedihan sehingga merambat pada ketidaknyamanan di hati. Ringkasnya, yang telah berlalu yang tidak menyamankan hati, musibah, petaka, bencana, hilangnya sesuatu nikmat, jika selalu diingat-ingat, maka kesedihan itu berlanjut dan akan menjadikan hidup ini tidak nyaman. Padahal yang lalu telah berlalu, yang kita hadapi hari ini kita, seolah kita jalani kehidupan kita ini dengan warna hari-hari yang telah berlalu, akhirnya menggerogoti, akhirnya menjadikan mentalitas kita, menjadikan cara berpikir kita yang ada adalah resah, gelisah, gundah, pilu, duka, kecewa, seolah tidak menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, takut. Kalau sedih yang telah berlalu. Tapi kalau takut yang akan datang esok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Sebagai contoh, yang menjadi seorang pekerja karyawan takut di PHK, takut tidak bisa melanjutkan usaha, takut akan prospek masa depan anaknya, takut kalau COVID masih tetap mewabah, bagaimana nanti hidup dan kehidupanku, takut dipecat, takut menghadapi hari-hari terkait dengan keuangan, takut tidak mampu menjalani bagaimana dahsyatnya persaingan global hidup dan kehidupan, bagaimana dahsyatnya perubahan iklim sosial kemasyarakatan yang disadari atau tidak kita ketakutan, padahal belum tentu kita jumpa dengan hari esok kita. Habis kita dihantam dengan rasa ketakutan, belum lagi yang lalu dengan pilu sedih itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi hidup ini? Maka ketahuilah rugi besar yang kita hadapi hari ini.
Kapan bahagianya kita kalau larut setiap hari, setiap saat dengan masa lalu dan takut dengan masa yang akan datang. Padahal yang lalu tidak akan mungkin waktu kita kembali. Yang terpenting kita telah ikhtiarkan. Motor hilang kita ikhtiarkan, kita upayakan. Sesuatu yang hilang sudah maksimal. Termasuk dengan masih mewabahnya COVID-19 ini. Yang penting kita maksimalkan ikhtiar, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sudah, tidak usah takut bagaimana ke depan ketika kita bersedih dengan kondisi saat ini dan takut menghadapi hidup kita ke depan seperti apa. Percayalah, imunitas tubuh kita akan lemah. Justru yang akan menghantam, yang membuat lemah diri kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi diri kita dihantam oleh rasa pilu dan duka, takut dalam menjalani hidup ini. Padahal kita harus nikmati sejak bangun tidur sampai tertidur lagi. Oh, sungguh nikmat. Sampai detik ini, bukankah iman masih melekat dalam kalbu kita? Padahal bukankah sampai saat ini kedua buah mata kita asyik masih bisa menatap melihat, telinga mendengar, lisan berucap, kita masih bisa jumatan, kita masih bisa ruku, bisa sujud, kita lupa, kita masih bisa meneguk air, menyuap nasi, kita asyik gerakan tangan ini melangkah, kita masih bisa bercengkrama, bersilaturahim, kita masih banyak menikmati udara gratis semenjak kita ada di dunia sampai saat ini. Ketika kita larut dalam sebuah kepiluan, ketika kita larut dalam kesedihan dan ketakutan, lupa kita bahwasannya nikmati saja hidup ini dengan selalu syukuri apa yang ada, ridha atas takdirnya, maksimalkan ikhtiar seraya untuk hari esok kita. Kita harus yakin. Contoh masalah rezeki, masa sih kita tidak yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang melata sekalipun dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita yang ada iman, apalagi kita manusia yang diberikan akal sehat, apakah lagi manusia yang benar-benar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ketika sedih, takut menghantui jiwa kita, disadari atau tidak, kita tidak lagi mensyukuri nikmat Allah dengan maksimal. Dan disadari atau tidak, ketika hari-hari kita diisi dengan pilu, duka, kesedihan, dan takut menghadapi hari-hari esok kita, otomatis mana ridho kita, mana tawakal kita, mana qanaah kita, mana bukti yang sering kita baca dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semata karena Allah, Rabb semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bisa menikmati hidup ini. Sesungguhnya dalam muqaddimah yang saya sampaikan dalam khutbah ini,
Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sebagai akhir penutup khutbah ini Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Rabb, Allah pencipta, penata, pengatur alam jagat raya, termasuk yang mengatur hidup dan kehidupan kita. Allah, mantap pada Allahnya. Kemudian mereka istiqomah, kondisi apapun, COVID tidak COVID apapun, semesta kamu dia istiqomah, senantiasa mantap tauhidnya pada Allah. Bukan hanya pede, bukan hanya percaya diri, PA, percaya Allah yang maha segala-galanya. Allahus Samad, Allah tempat menghadap, Allah tempat bergantungnya. Kalau sudah demikian, maka Allah menjamin tatanazzalu 'alaihimul malaikah, diturunkan malaikat kepada mereka-mereka yang mantap keimanannya pada Allah dan istiqomah itu, seraya tanpa kita sadari masuk ke relung kalbu kita, malaikat itu membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah, beri kabar, berita gembira syurga yang akan diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia kelapangan hati, dihilangkan pilu luka di hati. Surga dunia Allah nyamankan, tenteramkan hatinya karena bergantung istiqomah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Kala itu maka Allah berikan wa bisyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar, berita gembira surga untuknya terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam amal saleh, dan istiqomah dalam akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Terus kita semua ikhtiar maksimal dan akhirnya kita serahkan pada Allah. Allah jualah yang akhirnya nanti akan memberikan sebuah penyelesaian akhir. Dan ketika kita hadapi hari-hari dengan terus bergantung pada Allah, berbuah dengan sebuah kedamaian di hati, akhirnya satu ketika nanti COVID-19 berakhir, naik kelaslah kita menjadi hamba Allah yang tetap dekat, takarrub, mendekat pada Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu